Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan nomor 1 channel. Saudara dalam Tuhan, pada umumnya rumah ibadah itu dipakai sesuai fungsinya masing-masing. Misalnya gereja dipakai untuk memberitakan firman Tuhan melalui Alkitab, dan masjid dipakai untuk menyampaikan isi daripada Al-Quran, dan juga rumah-rumah ibadah lainnya dipakai sesuai fungsinya. Namun saudara dalam Tuhan, tidaklah demikian dengan salah satu masjid di video berikut ini. Itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil, tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Injil Markus tidak memuat, Injil Lukas tidak memuat, Injil Yohanes juga tidak memuat. Yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27, sebentar saya mau cari. Nah, di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu," nah ini keyakinan orang Yahudi, jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, "Sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Dan di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagian salju, dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Nah, kemudian di sini ada ungkapan, "Dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati." Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem. Jadi yang bangkit itu sebetulnya bukan hanya Yesus, tapi orang-orang kudus semua bangkit ke kota Yerusalem. Ini menurut catatan Injil Matius. Baik saudara dalam Tuhan, itu videonya, dan jelas di sini bahwa masjid ini tidak seperti masjid pada umumnya, di mana diberitakan Al-Quran yang dipercayai sebagai kitab suci atau firman Tuhan. Namun saudara dalam Tuhan, jelas tadi kita melihat seorang ustadz, ya, layaknya seperti seorang pendeta yang menyampaikan firman Tuhan, dan apa yang dia sampaikan dalam masjid kepada jamaahnya adalah ayat-ayat firman Tuhan. Nah saudara dalam Tuhan, pastinya tujuannya adalah lain, tidak seperti pendeta pada umumnya. Kalau menyampaikan firman Tuhan, tentu tujuannya untuk memberkati jemaat-jemaat. Kita percaya bahwa tujuan daripada ustadz ini lain pastinya. Ya, saya tidak tahu pasti. Tapi walaupun begitu, saya katakan bahwa ini sangat luar biasa saudara dalam Tuhan, di mana seorang ustadz memberitakan firman Tuhan, ya, memberitakan Injil Kristus kepada jamaah masjid. Jadi
dari apa yang dia lakukan ini, tentu orang-orang atau jamaah-jamaahnya mendengarkan firman Tuhan yang mungkin selama ini ya tidak mereka dengarkan, tidak mereka tahu, ya, dan yang mungkin selama ini mereka tidak mau membaca Alkitab, tetapi pada akhirnya mereka mendengarkan isi daripada Alkitab, mereka mendengarkan firman Tuhan, dan mereka tentunya diberkati. Nah, saudara dalam Tuhan, ya kita berdoa supaya apa yang mereka dengar ini ya menjadi berkat bagi mereka, dan di waktunya Tuhan menjamah hati mereka dan mereka percaya kepada Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, ya, satu kata buat Ustadz yang ada di video tadi, ya, bahwa jangan salahkan Kristen kalau hari-hari ini semakin banyak orang yang murtad, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ya Ustadz sendirilah yang menyampaikan kabar keselamatan itu bagi jamaah-jamaahmu, bagi umat muslim. Ya, dan setelah Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini, semakin banyak yang percaya kepada Tuhan, semakin banyak yang murtad, dan semakin banyak yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara Tuhan, saudara bisa melihat di video saya sebelumnya bagaimana orang-orang berbondong-bondong memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara dalam Tuhan, ini hal yang sangat luar biasa, yang mungkin secara manusia sangat mustahil, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan, dan itu merupakan iman kekristenan. Ya, saudara dalam Tuhan, ya, sekali lagi ya kita bersyukur. Ya, kalau mungkin kita yang menyampaikan firman Tuhan kepada jamaah-jamaah Bapak ini, mungkin kita ditolak, ya mungkin kita dianggap sebagai penyesat dan segala macamnya. Tetapi karena ustadznya sendiri yang menyampaikan firman Tuhan, tentu tidak ada penolakan bagi mereka. Dan kita lihat tadi, ya mereka begitu tenang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan yang dibacakan oleh ustadznya sendiri. Saudara Tuhan, ini sangat luar biasa, dan sekali lagi kita doakan supaya apa yang sudah mereka dengar ini sungguh menjadi berkat bagi mereka, menjamah hati mereka, dan di waktunya Tuhan mereka rindu dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara dalam Tuhan, ya sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan jikalau hari-hari ini Tuhan memakai berbagai cara untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan tentu hal ini menjadi sukacita besar bagi kita. Sekali lagi, walaupun tujuan Bapak ini mungkin lain dari tujuan pendeta ketika menyampaikan firman Tuhan, tetapi tidak menjadi persoalan. Yang terpenting adalah firman Tuhan diberitakan dan nama Tuhan dimuliakan. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menjelaskannya, dan kiranya video ini memberkati kita. Jangan lupa tekan tombol subscribe, ya, like video ini, dan juga share atau bagikan kepada banyak orang, supaya saudara-saudara kita Kristen di luar sana melihat video ini dan mereka bersuka cita, dan mereka sama dengan kita memuliakan Tuhan di atas kerajaan surga. Nah, saudara, saya Juniwan di Juniwan 01 channel undur diri, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.